Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita lainnya? Cerita anak adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, kejadian, dan sebagainya yang ditujukan untuk anak yang ceritanya sederhana, namun kompleks dan komunikatif, serta mengandung nilai moral bagi anak dan pantas dikonsumsi oleh anak-anak. Cerita anak harus disajikan secara langsung, tidak berbelit-belit. Dialog dalam cerita anak-anak sangat diperlukan karena dapat membantu pemahaman anak terhadap cerita yang disajikan. Dialog yang diucapkan atau dilakukan para tokoh cerita harus wajar dan hidup. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus singkat dan lugas, tidak menggunakan gaya bahasa yang biasa digunakan oleh orang dewasa. Perwatakan para tokoh digambarkan secara hitam putih. Artinya, setiap tokoh yang dihadirkan hanya mengemban satu sifat utama, yaitu tokoh baik atau buruk. Buku cerita anak dapat menjadi sahabat karib bagi anak-anak. Buku cerita anak-anak dapat dibacakan pada saat sebelum tidur, pada waktu senggang, atau pada waktu yang sengaja disediakan secara khusus. Cerita yang bagus dapat memberikan pandangan tentang rasa percaya diri, rasa aman, tentram sebagai anggota sebuah keluarga, anggota lingkungan sekolah atau masyarakat. Anak-anak dapat merasakan rasa cinta kasih yang terdapat dalam diri manusia. Dia juga akan dapat menghayati kasih sayang yang diterimanya dari orang tuanya, saudara-saudaranya, guru-gurunya, dan sesama temannya. Sebaliknya, ia juga akan menyadari kewajibannya untuk membalas segala kebaikan yang diberikan orang lain kepadanya. Dengan kata lain, cerita anak dapat menanamkan rasa peka dalam batinnya untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menanamkan kesadaran tentang kebenaran dan keadilan, keberanian, kejujuran, kesetiaan, pengorbanan, dan kehormatan. Cerita anak-anak dapat membuka mata hati anak lebih jauh ke depan untuk melihat tujuan dan hakikat hidup yang sebenarnya. Nilai edukatif bisa mendidik anak akan rasa cinta tanah air dan bangsa, cinta seni, profesi, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Pada akhirnya, cerita anak akan membantu anak dalam memecahkan masalahnya sendiri. Ditinjau dari segi bahasa, cerita anak-anak dapat memperkaya pembendaharaan kata anak-anak, menjadikan anak terampil berbahasa secara lisan dan tulis. Anak-anak yang pandai berbicara atau menulis pada umumnya adalah anak-anak yang banyak membaca.
Buku-buku cerita yang baik dapat membangkitkan semangat dan hasrat anak-anak untuk belajar. Melalui khayal yang ada pada diri anak dapat dibina dan diarahkan kepada tujuan-tujuan yang sehat. Dari sebuah cerita anak bukan saja dapat mengetahui perkara-perkara baru, tetapi juga dapat meningkatkan minatnya terhadap hal-hal baru. Dalam waktu ke waktu senggang, buku cerita dapat dijadikan sebagai hiburan yang bukan saja menciptakan suasana santai bagi diri anak, melainkan juga dapat memberi kepuasan dan kesenangan kepada anak. Jenis-jenis cerita anak. 1. Cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita yang mengungkapkan hal ihwal atau tingkah laku seorang tokoh yang lucu. Kebodohan yang diungkapkan dapat berupa karena kebodohan sang tokoh, dapat pula karena kecerdikannya. Cerita yang disebabkan karena kebodohan sang tokoh, misalnya cerita Pak Belalang, Pak Kodok, dan cerita-cerita sejenisnya. Kelucuan yang disebabkan karena kecerdikan sang tokoh, misalnya cerita Abu Nawas, Nasaruddin Kabayan. 2. Dongeng. Dongeng adalah cerita yang didasari atas angan-angan atau khayalan. Di dalam dongeng terkandung cerita yang menggambarkan sesuatu di luar dunia nyata, seperti bebek bertelur emas, peri yang baik hati, dan sebagainya. Kisah-kisah seperti ini dapat ditemukan pada cerita Ketimun Emas, Tongkat Ajaib, Cinderella, Dewi Sri, yang dikisahkan sang Dewi menolak diperistri oleh Batara Guru. Dewi Sri meninggal ketika dimakamkan, dari jenazahnya tumbuh pohon padi, dari kepala tumbuh pohon kelapa, dan dari giginya tumbuh pohon jagung. Cerita fabel. Fabel adalah cerita yang menampilkan hewan-hewan sebagai tokoh-tokohnya. Di dalam fabel, para hewan atau binatang digambarkan sebagaimana layaknya manusia yang dapat berpikir, bereaksi, dan berbicara. Fabel mengandung unsur mendidik karena diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengandung ajaran moral. Contoh cerita fabel yaitu Kancil dan Buaya. Si Kancil dengan kura-kura. Dia memiliki akal yang cerdik yang dapat mengelabui kura-kura. Cerita legenda. Legenda adalah cerita yang berasal dari zaman dahulu. Cerita legenda bertalian dengan sejarah yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada alam atau cerita tentang terjadinya suatu negeri, danau, atau gunung. Contoh cerita legenda Malin Kundang, Batu Menangis, Sang Kuryang, asal-usul kota Surabaya, Wali Songo, atau legenda keagamaan. Mereka adalah manusia biasa, tokoh yang memang benar-benar ada. Akan tetapi, dalam uraian ceritanya ditampilkan sebagai figur-figur yang memiliki kesaktian. Kesaktian yang mereka miliki digambarkan di luar batas-batas manusia biasa. Cerita mite atau mitos. Mite atau mitos merupakan cerita yang berkaitan dengan kepercayaan kuno, menyangkut kehidupan dewa-dewa atau kehidupan makhluk halus. Mitos adalah cerita yang mengandung unsur-unsur misteri, dunia gaib,
dan alam dewa. Tokoh-tokoh mitos mengandung kekuatan yang hebat dan memiliki kekuatan gaib. Tokoh-tokoh ini bukan saja terdiri atas manusia, tetapi juga dewa-dewa dan makhluk gaib, seperti cerita Nyi Roro Kidul. Contoh cerita mite atau mitos. Ceritanya terjadinya mado-mado atau marga di Nias atau Sumatera Utara, cerita Barong di Bali, dan lain-lain. Ayo berdiskusi. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan cerita anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Perhatikan peta pikiran di bawah ini. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Apakah manfaat membaca untukmu? Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Ayo mencoba menjelaskan makna puisi. Saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, lakukan hal-hal berikut. 1. Bayangkan cita-citamu. Lalu, ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. 2. Buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. 3. Rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. 4. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. 5. Tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu. 6. Bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. 7. Tukarkan puisimu dengan puisi milik teman sebangkumu. 8. Cobalah untuk menuliskan makna puisi-puisi temanmu di dalam sebuah paragraf. Tuliskan makna puisi temanmu di tempat yang telah disediakan. 9. Bacakan makna puisi milik temanmu. Berdiskusilah. Isilah diagram di bawah ini. Judul puisi, pengarang, isi atau makna puisi. Demikian tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang telah disampaikan dari materi pembelajaran kali ini. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.